Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mimin akan membahas tentang soal tryout gratis yang diselenggarakan oleh salah satu bimbel yang terkenal di Indonesia seperti itu. Yaitu, ya bisa kalian lihat sendiri di slide. Oke, langsung saja, nggak bakal lama. Yang pertama, pasien usia 40 tahun datang ke apotik Anda. Anda menanyakan terapi yang baru dia dapatkan. Diketahui pasien tersebut baru didiagnosa DM dan diresepkan akarbosa atau akarbos. Bagaimana mekanisme kerja akarbos? A. Menghambat absorpsi karbohidrat. B. Meningkatkan sensitivitas insulin. C. Meningkatkan produksi insulin. D. Meningkatkan sekresi insulin. E. Menurunkan output glukosa hepatik. Oke, sudah ketemu jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Yap, jawabannya adalah A. Jadi, akarbosa merupakan salah satu obat diabetes mellitus, obat oral diabetes mellitus yang merupakan bagian atau golongan dari alpha glucosidase inhibitor, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim alpha glucosidase, dalam artian kerjanya yaitu pemecahan karbohidrat menjadi lambat seperti itu. Sehingga karena pemecahan karbohidrat menjadi lambat, akhirnya absorpsi karbohidrat pun menjadi terhambat seperti itu. Nah, biasanya soal UK yang keluar terkait materi diabetes mellitus yaitu terkait contoh dari akarbosa, kemudian bagaimana penggunaan dari akarbos itu, kemudian biasanya itu menyebutkan contoh dari golongan lain, misal dari golongan biguanid contoh obatnya apa, dari golongan sulfonylurea contohnya apa, dari golongan DPP4 inhibitor contohnya apa. Nah, selain itu biasanya juga yang sering keluar yaitu terkait penggunaannya. Ini kalau akarbosa saat suapan pertama, kalau golongan biguan seperti metformin itu seperti apa, dan juga efek samping yang disebabkan oleh penggunaan obat oral anti diabetes. Misal pada metformin, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu acidosis laktat seperti itu. Kemudian untuk golongan thiazolidinedion itu dikontraindikasikan untuk pasien yang juga memiliki penyakit jantung seperti itu. Oke, sudah paham semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu seorang perempuan 25 tahun meminta obat cetirizine 10 tablet untuk mengobati batuknya meminta obat cetirizine 10 tablet untuk mengobati batuknya yang diakibatkan alergi sejak 2 hari terakhir. Sebagai apoteker, Anda memenuhi permintaan tersebut. Atas dasar pertimbangan apa Anda memberikannya? A. Daftar obat-obat tertentu atau OOT. B. Daftar obat wajib apotik atau OWA. C. Daftar obat psikotropik. D. Daftar obat bebas. Dan E. Daftar obat bebas terbatas. Oke, jawabannya sudah ketemu? Oke, jawabannya adalah B, yaitu obat wajib apotik. Jadi contoh lain dari obat wajib apotik yaitu natrium diklofenak dan piroxicam sebagai antiinflamasi, allopurinol sebagai antikot, ranitidin dan famotidin sebagai untuk anti glukos peptik. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek daftar obat wajib apotik itu di beberapa peraturan, yaitu yang pertama peraturan Permenkes nomor 347 tahun 1990 tentang OWA, yaitu daftar obat wajib apotik nomor 1. Kemudian ada Kemenkes 924 tahun 93, kemudian ada 925 tahun 93, dan juga seperti yang ada di slide ini. Dan juga perlu diperhatikan ada perubahan golongan suatu obat yang ada di Permenkes nomor 3 tahun 2021.
Kemudian di sini saya sertakan obat-obat tertentu karena biasanya ini sering keluar di UKAI. Contohnya yaitu tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptylin, haloperidol, dan atau dextromethorphan. Nah, ini tertuang di Peraturan Nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu. Oke, soal selanjutnya yaitu dokter meminta bantuan apoteker untuk memilihkan obat mual muntah akibat gastroparesis pada pasien diabetes mellitus. Obat apa yang direkomendasikan? A. Dexamethasone, B. Ondansetron, C. Dimenhydrinate, D. Metoclopramide, dan E. Phenothiazine. Oke, gampang ya. Udah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Metoclopramide. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yaitu terkait indikasi dan riwayat penyakit atau yang penyakitnya sedang dialami oleh pasien. Nah, di soal disebutkan jika saat ini pasien menderita gastroparesis pada pasien yang memiliki diabetes mellitus. Nah, pada diabetes mellitus berdasarkan sumber atau guideline yang saya baca, untuk tata laksananya yaitu obat mual muntah untuk pasien diabetes mellitus yaitu bisa menggunakan metoclopramide. Nah, di sini saya sertakan juga beberapa first line pada pasien yang mengalami mual muntah yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Contohnya pada kondisi hamil, first line-nya itu pyridoxine. Kemudian untuk pasca kemo atau operasi bisa menggunakan golongan kortikosteroid yaitu bisa dexamethasone plus ondansetron. Kemudian pada GERD atau tukak lambung bisa menggunakan cimetidine atau ranitidine. Oke, gimana? Sedikit tertipu atau sedikit kurang teliti ya? Oke, tidak masalah, bisa buat belajar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita selanjutnya ke soal perhitungan pengelolaan sediaan farmasi. Pemakaian rata-rata obat X yaitu 2100 per tahun di apotek Valia. Lead time 2 hari, di mana hari kerja dianggap 350 hari. Apotek ingin memakai metode safety stock. Berapa reorder poinnya? A16, A6, B12, C20, D24, dan E36. Oke, saya beri waktu bagi kalian untuk menghitung. Jadi reorder point itu titik dimana ia harus memesan kembali. Beberapa info yang didapat bisa penggunaan obat per tahunnya yaitu 2100. Kemudian lead time-nya atau waktu tunggunya yaitu 2 hari dan hari kerja dianggap 350 hari. Dan apotek memakai metode safety stock. Gimana? Sudah ketemu? Oh ya, selagi kalian menghitung perlu diperhatikan kalau soal hitungan ini perlu kecermatan dan ketelitian. Jadi tetap santai tapi jangan lupa maksimal waktu UK yaitu 1 menit 1 soal. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D, yaitu dengan rumus pertama, karena diketahui apotek memakai metode safety stock, maka kita perlu menghitung safety stocknya, yaitu safety stock yaitu lead time dikali konsumsi rata-rata. Kemudian setelah tahu safety stocknya, kemudian kita hitung return or reorder pointnya, titik mana ya harus memesan kembali, yaitu menghitung lead time dikali pemakaian rata-rata ditambah safety stock. Nah, safety stocknya didapatkan dari konsumsi rata-rata yaitu 2100 per tahun, dimana 1 tahunnya dianggap 350 hari dikali 2 hari. Nah, 2 hari ini yaitu waktu tunggunya, jadi didapatkan 6 kali 2 sama dengan 12, jadi safety stocknya 12. Kemudian titik dimana ia harus memesan kembali yaitu berdasarkan perhitungan lead time kali pemakaian rata-rata. Lead time-nya 2, pemakaian rata-ratanya yaitu 6, kemudian ditambah safety stock 12. Jadi ketika jawabannya adalah 24. Jadi ketika tersisa 24, maka apotek tersebut harus memesan kembali. Oke, soal selanjutnya.
Seorang pemuda dibawa ke UGD karena terlalu banyak meminum tablet paracetamol. Ia mengalami keracunan dengan gejala lemas, mual, muntah. Antidot apakah yang tepat untuk pasien tersebut? A. Deferoxamin, B. Etanol, C. N-asetilsistein, D. Dimercaprol, E. Atropin sulfat. Oke, untuk soal ini sepertinya sudah banyak yang hafal terkait antidot untuk apabila keracunan paracetamol. Oke, udah ketemu jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. N-asetilsistein. Nah, biasanya antidot ini juga biasanya sering keluar untuk dikeluarkan di soal UKAI. Nah, di sini saya sertakan beberapa antidot yang untuk pengobatan keracunan yang disebabkan beberapa substrat racun. Contohnya apabila keracunan opioid atau dextromethorphan, maka antidotnya naloxone. Apabila keracunan benzodiazepin atau overdosis bisa menggunakan flumazenil, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga soal pembahasan YouTube kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar lebih lagi atau ingin ada soal-soal yang dibahas. Jangan lupa kalian bisa gabung tryout BFES Road to UKAI, dimana untuk pendaftarannya bisa kalian dicek Instagram, cek postingnya di Instagram kami, atau sehingga ketika kalian punya kesulitan kalian bisa tanyakan di grup, kemudian kami usahakan untuk menjawab soal yang kalian rasa anggap sulit. Oke, sekian dari kami. Apabila ada yang mau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar atau bisa gabung untuk mengikuti tryout BFES UKAI, Road to UKAI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.